Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman dimanapun berada. Berjumpa kembali kita di channel Banggapi Merdeka atau Manusia Berdeka. Kali ini kami akan menayangkan langsung wawancara eksklusif, wawancara langsung dengan Ketua FMBB tentang tragedi 15 tahun lalu, yaitu peristiwa Berduri atau tragedi Banggai Berdarah. Peristiwa tragedi Banggai Berdarah 15 tahun lalu adalah tragedi yang merampas hak-hak kemanusiaan, merampas harapan-harapan anak negeri. Karena itu, walaupun sudah 15 tahun yang lalu, peristiwa ini terus dikenang dan terus diperingati dari tahun ke tahun. Sebagai eksponen Berduri, kami merasakan bahwa masih banyak harapan-harapan yang tergadai, masih banyak harapan-harapan yang belum dicapai, terutama di dua kabupaten ini, yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Namun kami merasa bahwa perjuangan ke depan akan terus diraih untuk membangun kemerdekaan anak negeri, yaitu kemerdekaan ekonomi, sosial, budaya, dan kemerdekaan beragama dan berpendapat. Demikianlah teman-teman dimanapun berada, salam merdeka, Kinantauan. Kelembagaan perlawanan yang diberi nama FMBB. Tanggal lahirnya itu Agustus September. Tanggal tepatnya saya lupa, tapi itu September. Sesudah Dirjen Puot menetapkan pemindahan ibu kota. Sementara menurut pandangan hukum bahwa itu tidak berdasar. Kenapa? Undang-undang mengisyaratkan itu harus diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, itulah yang kemudian perdebatan panjang yang diingkari oleh pemerintah pusat. Tidak serta-merta, pemerintah pusat dan kewibawaannya tidak mungkin gampang digoyah. Apalagi kan kita dianggap daun-daun kering dari pelosok yang tidak bermakna. Itu membangkitkan gairah perlawanan dan mampu mengkonsolidasi. Mampu mengkonsolidasi, wujud nyatanya adalah menolak pemindahan itu, meminta supaya pemerintahan oleh pemerintah waktu itu, Bupati waktu itu, Irianto waktu itu, harus menjalankan roda pemerintahan di ibu kota yang legitimate menurut undang-undang versi kita, undang-undang pasal 11, undang-undang 51 pasal 10. Definitif, tidak bisa tersangkalkan bahwa definitif ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai. Definitif itu. Untuk pemindahan, justru menurut juga undang-undang harus diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, karena itu tidak, perlawanan muncul. Kita ajaklah Bupati itu berkantor di sini. Dan Bupati itu datang. Kita datang, kita konsultasi atas KM Mutiara bulan September. September atau Oktober, saya periksa dokumennya lagi. Itu tidak diterima oleh Bupati. Beliau menjawabnya, saya pejabat negara, saya tunduk pada Pancasila nomor 45. Saya adalah legitimate oleh rakyat, saya Bupati Unara, saya bertanggung jawab menjalankan undang-undang, memerintahkan saya pindah. Undang-undang memerintahkan saya pindah. Saya kata selamat Pak, selamat bekerja. Ini masih ngamuk-ngamuk. Saya sudah selamat bekerja Pak Bupati. Perlawanan tidak berhenti di situ. Konsolidasi jalan terus dan makin kuat. Memang waktu itu target pertama kita ke MK, tapi sadar kita bahwa menuju ke sana tidak sederhana langkah-langkah yang dipersiapkan, maka perlawanan terus berbentuk dalam penolakan pemindahan itu dengan memblokade. Maka kita blokade seluruh aset kita kuatkan. Dan itu disetujui oleh masyarakat waktu itu. Jadi mesti berangkat dari situ ini kalau kita mau
mau refleksi gimana. 28 Februari. 28 Februari memang ketika bicara 28 Februari di sini jadi dilema. Ada orang yang menyebutnya itu sia-sia, itu konyol, itu kalau cuma 28 Februari. Tapi kalau kita runut dari awalnya, kemudian 28 Februari di sini peranannya Pak Maulun Amir lagi. Melihat buntu itu, tidak ada solusi. Pak Maulun Amir sebagai Bupati Banggai merasa Banggai Kepulauan ini sebagai pemekaran dari wilayahnya, diambil itu. Mari kamu semua, mari pemberontak di sini, mari Bupati Bangkai di sini. Dia fasilitasi kita Lubuk. Itu saya ingat betul 7 Maret. 7 Maret itu disitulah tonggak pemekaran ini. Jadi kalau disebut kita tolak pemekaran itu juga abal-abal. Yang dulu tanda tangani solusi itu adalah pemekaran sudah tahu beliau, saya dan 7 teman lainnya. Dokumen itu sampai dari Murad Nasir, Ketua DPR Provinsi, saya bawa ke Jakarta sebelum pemerintah bawa, saya yang dulu bawa. Jadi jangan orang bilang kita orang kacang, dokumennya ada lah. Kemudian kita RDP dengan DPR RI dan tawaran tetap sama, pemekaran. Jeleknya waktu itu pemekaran dikat oleh SBY dengan PP 76 kalau tidak salah. Ada PP ya, moratorium pembentukan kapan. Saganya lah kita. Maka dari rumah ini juga forum pemekaran itu saya bentuk. Itu tidak orang tahu. Kita bikin 2 badan. Kita pemberontak, di sana pendukung. Kita lawan Irianto. Itu satu desain itu di sini dapurnya. Untuk apa di sana? Supaya kejar pemerintahan melengkapi persyaratan. Apa itu persyaratan? Berdirinya satu kabupaten harus 7 kecamatan. Maka Irianto bikin 7 kecamatan. Kita menang berarti. Gerakan ini menang. Irianto bikin 7 kecamatan untuk memenuhi proses persyaratan. Kemudian, karena lama itu butuh waktu, maka gerakan tambahan terjadi. Kita bikin deklarasi pindah ke Maluku Utara. Ketemu kita dengan Sultan Ternate, Sultan Muda Persai Marun, datang dia di Banggai, saya di Jakarta. Di sini ribut. Wah, pemekaran sudah minggu depan, eksos berita-berita, paru-paru surat kabar. Wah, pemekaran sudah. Saya di Jakarta bilang contoh Hansen Takari, jangan respon itu. Itu tipuan belaka untuk pemerintahan ini dari Cina. Tidak bisa. Jadi ini harus 2 gerakan. Di Jakarta ada benderanya, di Banggai ada tiangnya. So, tiang tanpa bendera tidak ada artinya. Bendera tanpa tiang itu tarapu tertaruh di tanah. Apa itu? Maka kita yang kejar Mendagri, kejar DPR. Di sini jangan berhenti. Goyang. Sehingga pemerintah pusat betul-betul terganggu. Terganggu kita di kriminal. Dihantam lagi. Datang, propos apa segala rupa. Pasca penembakan. Kita di kriminal kita yang salah. Oh, saya melapor di Mabes Polri. Saya melapor di Mabes Polri. Propam. Brigjen Gultom. Ya. BAP. Yang nggak bisa Brigjen loh. Bukan Bribda. Brigjen. Nah, sudah. Itu saya dioper ke Palu. Di Palu dipanggil semua orang ini. Di Palu. Puncak di Palu itu cuma 4 orang. Paliwuju, Lenya, kemudian jadi Kapolri Nia. Badrudin Haiti, Paliwuju, Badrudin Haiti, Irianto Malingong, saya. Badrudin Haiti kena, Paliwuju kena, Irianto kena, saya mestinya kena. Bertanggung jawab atas kerusuhan itu.
Tapi karena Paliju Gubernur, Berarti baru dari Kapolda. Kapolda, dia tambah naik pangkat. Nah, langsung jadi Kapolda. Akhirnya jadi Kapolri. Iya. Paliju korban. Apa korban? Yang kita bikin pelantikan kepala desa di Solo untuk mengukuhkan bahwa kita ke Maluku Utara. Kepala desa Solo, Wadudin Haji bawa kapal perang, bawa helikopter, berapa biaya? Terjadi kekeliruan penggunaan anggaran, masuk. Jadi proses menuju itu masuk ditopang oleh gerakan Bagi Bernana. Kalau Paliju itu bersih, dia itu bukan orang pancuri. Tapi salah memanage ini pengeluaran yang untuk pengamanan bagi kepulauan. Belakangan dia bertanggung itu riwayatnya. Ini clear ini. Kalau ada yang mau cancel, biar perwira dari mana mari. Kalau mau refleksi itu mestinya ini. Ini jangan dihapus. So, kalau cuma 28 Februari, Iya, supaya kronologisnya runut. saya kronologisnya runut. Ini kan refleksi ini tujuannya memberikan pelajaran juga kepada generasi itu. Nah, ini sama dengan kita menyajikan sejarah. Sejarah dia harus runut supaya orang tidak memberikan tafsir yang berbeda-beda. Dia paham, oh DP kronologis begini. Tidak langsung dipotong hanya. Memang kalau cuma 8 Februari, saya bukan takut, bukan apa. Ngeri-ngeri. Meskipun waktu itu saya juga, beliau hampir mati. Tembak. Saya juga hampir kena di sini. Pelor di sini. Pelor itu di mana tidak merinding sampai ini merinding. Itu. So, polisi sudah gila, peluru tajam, kupal. Mulanya masih Atas, ya. Saya masih kantor polisi, saya lihat sensornya anak berapa belas orang di dalam. Saya bilang keluar. Saya buka tahanan, saya keluar orang. Saya bertanggung jawab. Pucat tuh asli. Pucat. Waktu saya masuk, waktu saya ditarik, dikerayangi, terlepas, pokoknya ditandang, di apa, saya tidak rasa bikin. Saya balik belakang, ada Boloki. Ini Boloki juga, ini dia takut saya mati. Dia belum suka dia janda. Saya bilang kalau ada Boloki begini, semati kita orang ke ilmu. Akhirnya, dari situ ada proses. Pasca 28 Februari, tembak menembak, kompromi saya. Lapor ke Pimda semua. Wabuk, Sekda, terus ke Pimda, di rumah Sekda. Keputusan adalah, besok pagi, saya diminta ketemu Irianto. Disalahkan. Saya beri jaminan. Saya boleh ke sana, saya jaminannya apa? Untuk apa? Untuk jemput Irianto. Kalau dia mau, datang dulu kemari, dia hadir, netralkan keadaan bahwa kita bersahabat, kita membangun daerah, kita carikan solusi bersama. Itu yang Forkopimda. Kemudian yang terjadi adalah, saya sudah iya, cuma saya minta jaminan. Saya minta pengawalan, jangan saya dibunuh di sana. So ini kan dua kubu yang bertabrakan. Jangan saya di sini saja, hari itu saya sampai di Koroyo. Nah kalau di sana bagaimana? Masuk di kandang lawan. Saya minta jaminan. Waka jamin, saya jamin. Apa? Berhasil atau tidak ketemu kawan. Besok pagi. Saya pulang, sorenya ambulans pulang bawa jenazah, ditembak. Besok. Jenazah Ais dari rumah sakit bawa pulang, sebenarnya sejernih, tidak lagi persoalan dengan kesepakatan itu. Tapi muncul ambulans bawa jenazah, ditembak itu ambulans. Wih, mandi di orang, perlawanan lebih hebat, polisi makin ganas, 3 korban. Tambah lagi ya. 3. Beliau ambil kanasi.